Apa sih keunggulannya Bapak Ibu sekalian sehingga dikaitkan dengan wasit dan moderator tadi? Pertama, yang namanya wasit ini adalah orang yang pasti diterima oleh kedua belah pihak. Itu syaratnya wasit itu. Tidak bisa diambil menjadi wasit kalau salah satu pihak menolak. Jangankan pemain, penonton saja langsung berdoa kalau melihat wasit tidak beres. Amin, semoga Tuhan bersama kami, karena jelas wasit bersama mereka. Tidak bisa, harus di tengah-tengah. Yang kami hormati para pengurus Badan Saksi Nasional, ada Bapak Kepala, Pak Sekjen, dan para pengurus sekalian. Yang kami hormati para anggota Dewan, DPR RI, DPRD, dari fraksi Partai Golkar. Dan tentu saja yang kami sayangi adik-adik kami, adik-adik yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Mendapat undangan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di acara ini, saya satu sisi senang, sisi lain kaget. Saya senang kenapa? Karena yang mengundang ini Partai Golkar. Secara keagamaan saya hakul yakin bahwa orang-orang yang ada di sini itu tuntas secara keagamaan, baik secara keimanan, secara keilmuan, apalagi secara amal. Karena ya jangankan amal, ini bahkan partai berorientasi pada karya. Karya itu sendiri secara bahasa, dalam bahasa Sanskerta itu diambil dari kata kriya. Makna dasarnya adalah amal, perbuatan, tindakan. Kriya ini yang kemudian melahirkan dua kata dalam bahasa Indonesia. Satu, kerja. Yang kedua, karya. Sebagai hasil dari pekerjaan. Jadi secara kebahasaan pun sudah jelas bahwa orang-orang di Partai Golkar tuntas terkait iman, ilmu, dan amalnya. Yang bikin saya merasa kaget Bapak Ibu sekalian adalah karena yang mengundang ini satu badan yang bernama Badan Saksi Nasional. Mudah-mudahan saya tidak keliru menyebutkan ya. Partai Golkar. Di situ ada satu kata yang luar biasa sakral sebenarnya dalam tradisi keislaman yang juga merupakan amanah yang berat. Apa itu? Kata saksi. Kata saksi ini adalah kata yang luar biasa itu di dalam Islam, dalam tradisi Islam. Kita mundur sedikit ke belakang, Bapak Ibu sekalian. Sebelum manusia lahir, sebelum manusia hidup di muka bumi ini, sebenarnya kita semua ini terkumpul satu tempat, diciptakan bersamaan dari segi ruhnya. Pada waktu itu dikatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi pada waktu itu manusia itu dalam bentuk ruh di tempat yang sebaik-baiknya. Itu adalah momen kebersamaan kita. Di situ kita, kalau diistilahkan satu hati, boleh dikatakan kita semua di situ bersama satu hati. Di momen itu Allah lalu bertanya kepada kita. Apa pertanyaan Allah kata gitu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab apa? Bala syahidna, ya kami bersaksi. Coba perhatikan, kata apa yang digunakan di situ? Adalah kata saksi. Dan dengan kata lain apa Bapak Ibu sekalian? Aktivitas pertama manusia ketika dia berada di alam ruh adalah menjadi saksi. Yang pertama kita lakukan adalah bersaksi. Pada waktu itu andaikan kita semua berkumpul dan sudah bisa membangun organisasi, kemungkinan akan bikin badan saksi ruh pada waktu itu. Karena semuanya sudah berkumpul satu hati dan sama-sama bersaksi.
Dengan kata lain, BSN ini bukan badan yang main-main. Bahkan sejak di zaman dulu mereka sudah bersaksi. Itu yang pertama. Nah, ini adalah aktivitas paling awal yang dilakukan manusia. Ini aktivitas purba kita sejak di alam roh. Summa radadnahu asfala safilin. Sayangnya ini yang terjadi kemudian. Kita diturunkan ke bumi, ke tempat serendah-rendahnya, sehingga lahir dan hiduplah kita sekarang. Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu sudah masuk di jasmani ini, kita lupa pada komitmen bersama untuk menjadi saksi di alam roh tadi. Di sini kita mulai terpisah, jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Ini yang terjadi. Tetapi sampai kemudian, ini perjalanan di bumi ini, sebagian daripada kita alhamdulillah beruntung tetap beragama Islam karena mungkin orang tuanya Islam, atau ada yang juga beruntung dalam keyakinan Islam tentu saja karena dia masuk agama Islam. Tapi coba perhatikan, apa kalimat yang diucapkan ketika orang mau masuk Islam? Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Saksi lagi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi saksi ini tidak main-main, berat barang ini. Jadi harus dijaga betul. Partai Golkar harus perhatikan betul BSN ini. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang kemudian disebut tadi sebagai apa? Syahadat. Syahadat itu juga berarti kesaksian. Lagi-lagi saksi. Disebut sebagai syahadat tauhid. Syahadat tauhid inilah Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mengikat kita kembali ke komitmen awal pada waktu ditanya alastu birabbikum. Jadi kalau ada yang nanya, ente ini syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Memang pernah menyaksikan Allah? Oh iya pernah, di alam ruh tadi. Karena di alam ruh itulah pada waktu itu kita ditanya, qalu bala syahidna. Memang kami pernah bersaksi. Cuma karena perjalanan pulang agak panjang, mungkin jet lag pas masuk di bumi, ingatan hilang, kita jalan sendiri-sendiri. Kita lupa pada komitmen untuk satu hati pada waktu sama seperti di alam roh. Nah, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita kembali terikat menjadi satu hati, mengingat kembali perjanjian kesaksian kita di alam tadi. Tetapi rupanya kita tidak hanya berhenti di asyhadu an la ilaha illallah. Ada lanjutannya. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi bersaksi. Dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul. Nah, kali yang pertama ini Bapak Ibu sekalian mengikat kita menjadi satu hati, maka yang kedua ini mengikat kita untuk jadi satu langkah, melangkah bersama. Apa itu? Mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah datang membawa risalah, Rasulullah datang membawa ajaran, makanya dikatakan bahwa Rasulullah itu dalam Al-Quran dikatakan qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalan, ad'u ilallahi ala basiratin, aku menyerukan kepada Allah dengan keyakinan, ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Jadi agama ini mengikat kita kembali pada komitmen awal, bukan hanya untuk sekedar satu hati, tetapi juga satu langkah, melangkah bersama. Tujuannya apa? Ialah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kan kadang sedih melihat umat terpecah belah, melihat beragama kok kasar, melihat beragama kok memaksa orang lain ikut seperti apa maunya dia.
Tidak semacam itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah justru dicintai umat akhlaknya yang bagus, kelakuannya yang bagus. Kalau kita berakhlak tidak bagus, bagaimana umat mau ikut? Orang kita bujuk baik-baik saja belum tentu mau ikut, apalagi marah-marah. Jangan salah, yang paling pinter membujuk, kalau kita istilahkan dalam politik, kampanye, itu iblis. Iblis itu menyuruh keburukan, terburuk sekalipun, itu bukan dengan marah-marah, tapi dengan berbisik. Udah bos, sikat bos. Masa kayak gitu nggak bisa bos? Itu dibujuk gitu loh. Yang iblis lakukan itu adalah membujuk. Masa? Udah, ini kan bisa, ini ada peluang, dan yang lain-lain. Sehingga mestinya kalau iblis saja bisa lakukan sebagus itu dengan cara yang lembut, kenapa kita tidak bisa? Sehingga apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran kita juga diajarkan bagaimana idealnya menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan. Kalau ada orang langsung menerjemahkan sebagai umat terbaik, tetapi secara kebahasaan sebenarnya adalah umat pertengahan, umat yang menengahi, umat yang adil. Nah, ini yang mestinya menjadi karakter kita sebagai umat. Apa kelebihannya umatan wasatan ini? Kata wasatan ini diambil dari kata wasit yang berarti menengah, di tengah-tengah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang hobi bola, itu kalau ada dua pemain yang berlawanan dalam sepak bola, itu ya isinya lapangan itu kan bukan cuma pemain 11 lawan 11, tapi ada satu sosok yang dianggap sebagai penengah, yang bisa menengahi permainan karena dia dianggap adil. Apa itu? Inilah yang kita sebut sebagai wasit, karena diambil dari kata wasit bahasa Arab tadi, dari kata wasit yang kemudian menjadi umatan wasatan. Kadang juga ini diartikan, diterjemahkan sebagai umat yang moderat, karena nama lain dari Islam yang tengah-tengah ini adalah Islam yang moderat. Diambil dari bahasa Latin moderatio, sama maknanya kurang lebih adalah tidak berlebih-lebihan. Biasanya kalau dalam sebuah forum kita lihat ada beberapa pembicara. Para pembicara ini, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada orang di tengah yang mengatur alur komunikasi. Ini disebut sebagai moderator. Jadi kata moderator itu diambil dari kata itu, moderasi itu. Baik sebagai wasit dalam bahasa Arabnya maupun moderator, ini menggambarkan satu kualitas yang luar biasa. Kalau begitu, apa hubungannya dong dengan saksi yang sudah kita bahas tadi? Tadi kita sudah membahas saksi di alam ruh, bagaimana pada waktu itu kita bersaksi kepada Tuhan. Tadi juga sudah kita bahas bagaimana kita kembali bersaksi di bumi ini dengan syahadat kita untuk kembali satu hati satu hati. Nah, rupanya ayat ini tadi lanjutannya Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan untuk menjadi umatan wasatan, menjadi umat pertengahan, karena lanjutannya dikatakan litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kamu bisa menjadi saksi. Nah, saksi lagi, menjadi saksi bagi manusia. Jadi saksi ini sekali lagi tidak main-main. Saksi ini tugas umat. Saksi ini tugas umat semua. Apa sih keunggulannya Bapak Ibu sekalian sehingga dikaitkan dengan wasit dan moderator tadi? Pertama, yang namanya wasit ini adalah orang yang pasti diterima oleh kedua belah pihak. Itu syaratnya wasit itu. Tidak bisa diambil menjadi wasit kalau salah satu pihak
menolak. Jangankan pemain, penonton saja langsung berdoa kalau melihat wasit tidak beres. Amin, semoga Tuhan bersama kami, karena jelas wasit bersama mereka. Tidak bisa, harus di tengah-tengah. Harus diterima sebab pihak. Dengan kata lain, dia orang yang terpercaya. Dia kalau kita kembalikan kepada iman, imannya tuntas, sama seperti tadi partai golkar. Yang kedua, yang menjadi wasit, yang menjadi moderator, orang yang pasti paham betul aturan main. Tidak mungkin diangkat menjadi wasit atau moderator kalau tidak paham tata laksana, tidak paham aturan main. Dengan kata lain, dia secara keilmuan juga tuntas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa seseorang ditunjuk menjadi wasit, jadi moderator adalah karena dia mampu bertindak, mampu berbuat. Tidak mungkin ditunjuk menjadi wasit moderator ketika melihat kesalahan, melihat kekeliruan, dia cuma diam. Tidak mungkin. Karena itu pastilah orang-orang yang ditunjuk menjadi saksi, orang-orang yang punya kecakapan dari segi dia terpercaya, dalam konteks Islam itu iman. Yang kedua, dia punya keilmuan. Dan yang ketiga, dia bisa dalam berbuat. Apalagi para pengurusnya Badan Saksi Nasional Partai. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fassalatul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.